Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali di tahun yang baru ini, di tahun 2021 ini, Hotel Your Talks kembali menjumpai pemirsa setia televisi Kampus Urinus atau TVku. Dan hari ini kita kedatangan narasumber yang spesial. Beliau adalah seorang General Manager dari Hotel Pandanaran Semarang. Dan hari ini tentunya ada dua topik yang nanti akan kita bicarakan. Yang pertama adalah fungsi dan peran public relation, tentunya yang pertama di industri perhotelan, yang kedua adalah di industri pariwisata. Tentunya saat ini menyikapi pandemi yang masih berlangsung sampai saat ini, dan tentunya ada sedikit kabar bahagia bahwa industri pariwisata tentunya ataupun khususnya perhotelan di Kota Semarang dan di seluruh Indonesia itu sudah mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan. Tentunya hal ini tidak tidak hilang ataupun kalau untuk pandemi saat ini mungkin kita tahu bahwa setiap orang memang terbatas untuk kegiatannya, tetapi jangan lupa tetap melakukan standar protokol kesehatan yang nantinya kita bisa safe dalam hal kita bisa bepergian, kemudian kita bisa menginap di hotel dan sebagainya. Tentu kali ini beliau adalah Ibu Dian Permata. Beliau adalah seorang General Manager dari Hotel Pandanaran Semarang yang akan membagikan atau dari materi ataupun presentasi yang nantinya mahasiswa ataupun siswa-siswa SMK ataupun narasumber ataupun nanti yang ada di rumah atau di studio bisa ikut interaktif dalam Hotel Your Talks, tentunya via live chat ataupun via telepon. Kemudian bisa kita lihat bahwa peran public relation dalam suatu hotel itu memang sangat dibutuhkan. Tentunya untuk mengembangkan ataupun lebih memperluas jaringan, terutama hotel-hotel yang saat ini masih cukup berkembang ataupun semakin meningkat. Tentunya kita membawa sedikit angin segar bagi dunia industri pariwisata di Indonesia. Tentunya mungkin saat ini memang tidak banyak ataupun ada beberapa hotel yang mungkin sedikit mengurangi dalam artian tidak menutup sepenuhnya, cuma hanya membatasi atau melakukan kegiatan yang tentunya bisa memberikan kenyamanan dan keamanan bagi tamu yang nanti akan menginap. Tentunya kita tahu bahwa saat ini online travel agent tentunya bisa berkolaborasi dengan PR suatu hotel, itu yang nantinya akan memasarkan produk-produk. Tentunya kalau di hotel kan tidak hanya berbicara masalah kamar ataupun menginap, tentunya ada beberapa macam atau banyak sekali yang bisa dilakukan oleh hotel. Terutama yang pertama nanti ada tentang MICE, kemudian ada pelatihan dan serta bisa menutup kemungkinan atau tidak menutup kemungkinan hotel itu akan bekerjasama dengan industri ataupun instansi dari pemerintahan. Kemudian daripada itu bisa kita kembangkan ataupun nanti kita bisa diskusikan melalui channel interaktif kita di Hotel Your Talks ini lewat YouTube Live. Itu nanti kalian bisa tanya ataupun nanti orang-orang ataupun nanti mahasiswa perhotelan khususnya yang tadi sudah diinfokan oleh Pak Ipul itu bisa berinteraksi. Kemudian tadi saya sudah panjang lebar dan kemudian saya belum mengenalkan diri. Nama saya adalah Saiful Ade Septemuriantoro. Saya sehari-hari bekerja sebagai dosen di pengelolaan perhotelan khususnya di Universitas Dianuswantoro Semarang. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetap saksikan Hotel Your Talks. Nanti setelah ini ada segmen kembali untuk dengan host-host Bu Dian Permata dari GM Pandanaran Semarang. Masih kembali di Hotel Your Talks. Kali ini Bu Dian sudah
hadir di tengah-tengah kita. Jadi beliau ini adalah seorang General Manager dari Hotel Pandanaran. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, untuk di Hotel Pandanaran sendiri mungkin Ibu bisa bercerita mengenai tema kali ini kan public relation Bu. Jadi Betul. mungkin ada satu dua nanti yang akan saya tanyakan. Yang pertama mungkin apa sih kalau untuk yang di Hotel Pandanaran itu apa namanya istilahnya promosi ataupun marketingnya yang saat ini sedang dijalankan di Hotel Pandanaran, Bu? Baik, melihat kondisi dan situasi pandemi seperti ini, memang menurut saya agak sedikit kami kesulitan ya, gitu ya, karena memang kondisi dan situasinya tidak baik gitu. Kita gencarkan promosi pasti gitu ya, kita membuat image baik atau justru apa ya, intinya adalah image yang jauh lebih baik untuk masyarakat agar lebih percaya lagi bahwa industri perhotelan ini patut untuk tetap berkembang seperti itu. Untuk promosi sendiri di hotel saya Pandanaran pastinya kita tetap menjalankan protokol kesehatan dan itu kami publikasi baik di sosial media. Jadi itu basicnya. Jadi apapun yang kita jalankan untuk saat ini pastinya depend on prokes, semua promosi, semua sistem yang kita jalankan di hotel itu menjalankan protokol kesehatan dengan baik dan itu kami publikasi. Oh gitu. Itu. Tapi kalau misalkan saat ini ya Bu, mungkin kan saat ini dari tanggal 11 sampai 25 Januari Betul. kan diberlakukan PSBB kembali nih sama pemerintah. Mungkin kemarin pas sebelum mendekati atau tahun baru biasanya kan okupansi maksimal atau full Bu. Jadi kalau misalkan di hotel sendiri umumnya ataupun khususnya di Hotel Pandanaran sendiri kalau menyikapi okupansi Bu dalam hal penyediaan layanan kamar sih untuk para pelancong yang khususnya melancong di Kota Semarang. Kita lihat untuk okupansi di kuartal keempat tahun lalu ya, kita lihat karena baru saja kita tahun baru. Jadi 4 bulan terakhir di tahun 2020 itu kita mengalami peningkatan yang menurut kami cukup signifikan untuk okupansi. Event juga seperti itu, kita mengalami kenaikan yang cukup baik gitu. Akhir tahun memang karena adanya isu ataupun himbauan dari pemerintah mengenai pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi untuk akhir tahun yang seharusnya kami sebenarnya hotel sudah memplanning beberapa event atau beberapa acara, ini sedikit kita urungkan pada saat itu yang membuat memang okupansi kami tidak maksimal di akhir Desember kemarin gitu. Lalu kami mencoba bangkit di awal tahun 2021, ternyata memang ada perwal lagi nih baru gitu ya, yang mana memang dari tanggal 11 sampai tanggal 25 kita ada PSBB. Automatically berdampak sedikit negatif untuk industri pariwisata khususnya hotel, seperti itu. Oke Bu, jadi mungkin adik-adik yang ada di rumah ini kan yang saya lihat di live YouTube-nya itu kan ada dari SMK, kemudian ada dari mahasiswa, kemudian ada dari umum dan sebagainya. Tentunya tidak sabar lagi Bu untuk mengetahui ataupun lebih detail mengenai public relation yang ada di industri perhotelan maupun di industri pariwisata. Untuk itu saya persilahkan untuk Ibu bisa berbagi sedikit informasi ataupun yang berkaitan dengan public relation Bu. Baik, gitu, ya. Baik, sebelumnya selamat sore rekan-rekan mahasiswa Universitas Dian Nuswantoro, khususnya jurusan perhotelan begitu ya. Di sini senang sekali saya, Dian Permata, selaku GM Hotel Pandanaran Semarang, dapat berbagi atau dapat sharing mengenai informasi peran public relation dalam industri pariwisata dan perhotelan. Seperti itu. Nah, sebelumnya saya mau menginformasikan pengertian public relation itu sendiri apa sih, gitu kan ya. Kita biasanya menyebutnya sebagai hubungan masyarakat atau humas, gitu. Kita mungkin banyak teman-teman atau rekan-rekan di sini yang lebih terbiasa dengan
menyebutnya sebagai humas. Nah, humas atau public relation ini sendiri bertuju atau apa ya namanya intinya punya peran sebagai menyampaikan atau penyampai penyampai informasi yang baik antara organisasi atau perusahaan kepada masyarakat. Masyarakat ini ya mungkin kami masyarakat pada umumnya. Jadi peran public relation sendiri ini amat sangat penting. Jadi lebih dari itu kami pun juga harus membuat strategi yang cukup baik untuk mengelola image itu sendiri, image sebuah organisasi kepada masyarakat umum. Oke, untuk persyaratan basic atau dasar menjadi seorang public relation adalah yang pertama, mampu menghadapi atau mampu mengerti beraneka ragam karakter orang lain atau karakter masing-masing tamu atau masing-masing sasaran yang akan kita temuin. Yang kedua, mampu berkomunikasi dengan baik. Mampu berkomunikasi dengan baik ini antara lisan ataupun tertulis. Ini menjadi dua poin yang sebenarnya penting karena pada saat menjadi seorang public relation kami harus bisa berbicara dengan lugas, tegas, informatif ya. Jadi segala informasi yang kami sampaikan itu padat tetapi jelas. Dan yang kedua adalah secara tertulis. Itu yang dimaksud adalah sebagai public relation biasanya kita membuat press release yang harus kami berikan kepada awak media atau kepada masyarakat umum di sana menggunakan sosial media mungkin atau perantara media yang lain, itu pun juga harus jelas. Jadi apa yang ingin kami sampaikan, apa yang ingin kita sampaikan, segala sesuatunya harus dituangkan di situ dengan jelas. Poin yang ketiga menjadi syarat seorang PR adalah pandai mengorganisasi segala sesuatunya dengan baik. Yang keempat, memiliki integritas yang tinggi. Ini sebenarnya mungkin basic ya. Basic mempunyai integritas yang tinggi ini untuk semua organisasi seperti itu. Oke. Yang kelima adalah memiliki imajinasi. Imajinasi ini bukan berarti kemana-mana, tapi yang saya tekankan ini adalah mempunyai kreativitas yang tinggi. Karena menjadi seorang PR itu kreativitasnya dituntut terkadang out of the box. Nah, ini yang harus kita asah semakin baik dengan melihat yang pertama adalah isu. Isu apa sih yang sedang berada di masyarakat gitu. Yang kedua adalah tren. Tren apa yang sedang ada di masyarakat gitu. Dan yang terakhir, yang ketiga, dengan adanya beberapa viral komen atau viral video ini yang bisa menjadikan basic kita untuk membuat konten seperti itu. Oke, terima kasih Bu Dian. Jadi mungkin bisa kita lanjutkan kembali setelah pembahasan berikut ini. Baik. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap saksikan Hotelier Talk setelah jeda iklan yang mau lewat berikut ini. Masih setia di Hotelier Talks. Kali ini Bu Dian Permata, kita ada sedikit dari live chat YouTube. Ya. Mungkin ada 2 pertanyaan yang bisa Ibu bantu untuk menjawabnya. Ya. Yang pertama dari Indah ya, yang pertanyaannya, apakah potensinya sangat besar Pak dalam pemasaran sekarang ini? Terima kasih sebelumnya. Mungkin dalam hal ini Indah bertanya apakah potensinya PR Bu? Public relation itu sangat besar pengaruhnya, terutama pada pemasaran saat ini. Gitu. Mohon bisa dijawab. Ya. Kemudian yang kedua sekalian dari Ruth Nasution. Ini Ruth Nasution bertanya, untuk kondisi saat ini, bagaimana cara mempromosikan agar hotel tetap berjalan dengan baik dan stabil? Gitu. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya Ibu Indah gitu ya. Jadi intinya promosi ataupun peran PR di masa seperti ini itu potensinya bagaimana gitu. Yang saya bisa bilang bahwa potensi PR untuk kondisi seperti ini amat sangat besar dan berpengaruh
ya. Karena apa? Karena kami membentuk opini publik yang sebenarnya masyarakat luar ini sedang parno, dalam tanda kutip mereka sedang khawatir gitu, khususnya perhotelan, bisnis kami banyak yang berasumsi bahwa karena lalu lalang banyak orang ataupun tamu dan lain sebagainya, mungkin hotelnya nggak safety atau mungkin hotelnya tidak melakukan standar protokol yang ada gitu. Nah, justru di sini adalah peran PR untuk mempengaruhi, bukan sebenarnya tidak mempengaruhi ya, dalam positifnya adalah membentuk opini publik secara secara terus-terusan agar opini masyarakat ini berubah menjadi opini yang positif, yang tidak takut untuk berkunjung ke hotel. Caranya bagaimana sih? Caranya dengan memperbanyak promosi kami di dalam sosial media. Jadi sosial media ini ada mungkin Instagram, Facebook, Twitter, mungkin ada YouTube juga gitu. Berbagai banyak cara yang kita bikin konten atau bikin video yang istilahnya meyakinkan masyarakat bahwa hotel kami memenuhi atau melakukan standar protokol kesehatan. Jadi peran PR ini amat sangat penting. Oke. Jadi mungkin yang tadi Mbak Indah sama Ruth Nasution itu sudah terjawabkan oleh Bu Dian. Iya. Kemudian tadi Bu Dian sudah menjelaskan mengenai apa itu public relation, dan yang kedua adalah tadi bisa dikembangkan lagi ataupun bisa dilanjutkan kembali untuk adik-adik mahasiswa Ibu atau adik-adik SMK berkaitan dengan fungsi public relation Bu, tentunya di industri perhotelan gitu Iya. Ibu. Betul. Baik, untuk fungsi public relation sendiri ini sebenarnya menjadi penjembatan antara organisasi atau perusahaan kepada masyarakat luar. Jadi jadi contohnya seperti ini, kami punya produk gitu ya, kami punya sesuatu yang harus kami jual atau sesuatu yang harus kami informasikan ke khayalak luar gitu. Jadi automatically kami butuh public relation untuk menjadi penjembatan informasi apa aja sih yang baik di produk kami atau di organisasi ini gitu. Lalu kita meningkatkan hubungan baik juga yang pastinya maintain relationship kepada media, khususnya media cetak gitu ya, media seperti beberapa media yang memang cukup baik di kitanya untuk memberikan informasi yang juga positif kepada masyarakat luar, seperti itu. Lalu untuk 5 prinsip PR menjalankan hubungan yang harmonis tadi, itu apa sih? Yang pertama adalah komunikasi yang jujur. Jadi segala sesuatu berita atau segala sesuatu yang kita informasikan ini harus jujur. Lalu keterbukaan dan konsistensi terhadap langkah-langkah yang kita ambil untuk memperoleh keyakinan dari orang lain. Ini tadi yang saya bilang opini publik, seperti itu. Yang ketiga, langkah-langkah yang fair atau nantinya akan menjadi goodwill untuk kita. Yang keempat, komunikasi dua arah. Jadi maintain relationship itu tetap harus kita jalankan terus-menerus atau sering-sering kita lakukan hal-hal tersebut. Yang kelima, evaluasi dan riset terhadap lingkungan untuk menentukan langkah penyesuaian yang dibutuhkan bagi sosial. Jadi kita harus tahu masyarakat ini butuhnya apa sih. Nah, ini kita harus cari tahu dan kita harus melakukan strategi yang cocok ataupun yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Seperti itu. Jadi sudah ada fungsi dan ada 5 prinsip dasar dari public relation. Semakin seru tentunya Bu, kita bisa ngulik tentang fungsi dari public relation di industri perhotelan. Tentunya kalau misalkan kita ya Bu, orang awam pengen masuk Bu ke industri ataupun ke dunia PR itu, mungkin adik-adik yang ada di rumah itu kepingin Bu, ataupun nanti bisa gimana caranya untuk menjadi seorang PR di hotel, tentunya di hotel berbintang kepinginnya ya Bu. Itu mungkin Ibu Dian bisa ceritakan Bu, kronologisnya ataupun bagaimana sih supaya adik-adik itu nanti kalau misal yang berminat tadi banyak Cacat yang menyebutkan bahwa kepingin sekali untuk masuk PR ya, public relation terutama di industri perhotelan gitu Bu. Iya, jadi yang pertama sebenarnya tadi sudah saya bahas ya beberapa poin tentang persyaratan menjadi seorang PR gitu ya. Cuman mungkin yang menjadi garis besar adalah kita bisa basic kita mungkin bisa dibilang good looking
ya, itu syarat utama. Karena apa? Karena public relation ini nantinya akan menjadi icon sebuah organisasi atau icon sebuah perusahaan. Jadi kami yang dilihat, kita yang dilihat gitu. Jadi automatically kami harus mempersiapkan good grooming gitu ya, good speaking dan lain sebagainya yang memang bisa dilihat orang bahwa oh ternyata yang kami informasikan ini kita menjadi first impression-nya dulu soalnya. Jadi yang pertama itu tadi, jadi harus ada good looking gitu. Yang kedua adalah mengerti tata bahasa. Jadi itu tadi lisan ataupun tertulis, kita harus paham bahwa menggunakan tata bahasa kepada media atau kepada masyarakat ini kan beda seperti kita mengobrol dengan teman gitu ya. Jadi menggunakan tata bahasa yang baik, jadi kuasai tata bahasa yang baik seperti itu. Terus yang paling penting mungkin mengerti atau mengikuti informasi apapun yang sedang terjadi di lingkungan kita gitu. Bisa yang saya jelaskan tadi mungkin bisa isu apa yang sedang beredar. Terus yang kedua, tren apa yang sedang ada pada saat ini gitu. Karena PR ini dituntut untuk lebih aktif, lebih agresif untuk mengerti atau mencari segala sesuatu hal. Segala loh ya, saya bilang bahwa segalanya ini PR ini harus tahu. Nggak boleh nggak gitu. Jadi informasi, jadi pertemanan, kolega dan lain sebagainya itu harus banyak. Itu sih sebenarnya mungkin yang bisa 3 poin itu yang harus bisa digarisbawahi seperti itu. Jadi mungkin butuh networking ya Bu, atau iya, betul. sosial media. Jadi ini ada satu lagi Bu, pertanyaan Bu dari Audil Ajay. Ini berkaitan dengan saya izin bertanya, langkah dan upaya yang dilakukan hotel untuk tetap beroperasi pada masa pandemi saat ini. Tentunya memang ada beberapa hotel yang mengurangi Bu, ataupun menutup sementara operasional, tetapi Audil Ajay ini bertanya Bu, apa saja sih langkahnya terutama dalam PR-nya Bu untuk tetap beroperasi pada masa pandemi saat ini gitu. Iya, Audil Ajay, saya coba menjawab. Jadi sebenarnya ada 2 poin yang terpenting, yaitu dari internal dan dari faktor eksternal. Dari faktor internal dulu, yang pertama adalah kita sendiri harus berkomitmen menjaga protokol kesehatan demi istilahnya kelangsungan banyak orang nih. Jadi intinya karena hotel kami ini kan butuh dipublikasi ulang. Saya bilang butuh dipublikasi ulang karena apa? Karena banyaknya syarat yang membuat masyarakat itu percaya lagi nih untuk stay di hotel. Jadi peran di dalam internal adalah peran PR itu sendiri, itu membuat syarat-syarat protokol kesehatan yang harus benar-benar kita jalankan dari mulai awal front office sampai dengan back office. Back office itu seperti accounting dan lain sebagainya. Lalu yang kedua dari faktor eksternal. Dari faktor eksternal adalah kami cukup dibantu banyak dari pemerintahan. Karena adanya sertifikasi CHSE, jadi seperti cleanliness, health, safe dan environment, betul, itu kami cukup diberi kepercayaan diri untuk mempresentasikan atau menunjukkan kepada pemerintah bahwa hotel kami siap untuk beroperasi dan kami siap untuk menerima masyarakat dengan standar protokol kesehatan yang baik. Seperti itu. Oke, gitu Ibu. Semakin menarik tentunya, tetapi kita harus komersial break dulu. Tetap jangan kemana-mana, pemirsa. Tetap saksikan Hotelier Talk setelah jeda iklan yang berikut ini. Masih setia di Hotelier Talks, hasil kerjasama dari IHJM, DPD Jawa Tengah, dan Universitas Dian Nuswantoro. Tentunya kita kembali lagi Bu, ada beberapa pertanyaan nih dari live chat YouTube. Jadi mungkin ada dari Niko Adiwijaya. Jadi Mas Niko itu menanyakan, apakah di masa pandemi seperti ini hotel membatasi tamu asing, khususnya dari luar negeri, untuk menginap di hotel-hotel di Kota Semarang. Dan tentunya ini sedikit menyambung dengan Mas Audil Ajay, bahwa tadi
tentang COVID-19, Bu. Jadi bagaimana caranya agar terhindar ataupun membuat tamu itu nyaman pada saat sekarang. Monggo bisa diinformasikan. Iya, untuk membatasi tamu asing ini bisa dibilang bahwa memang Indonesia, ya, maksudnya negara kita yang membatasi gitu ya. Jadi otomatis kami mengikuti peraturan yang sedang berlangsung saat ini. Jadi memang hotel di Semarang khususnya belum menerima tamu asing sama sekali. Yang di sini diartikan bahwa tamu dari luar negeri. Jadi memang belum ada. Oke, memang belum ada ya, Bu, karena Betul. memang sudah peraturan dari pemerintah tentunya membatasi untuk tamu asing. Tentunya di sini ada juga Galuh Rizky, jadi yang bersangkutan bertanya, permisi mau bertanya, bagaimana strategi dan cara atau langkah untuk mempertahankan industri pariwisata, khususnya industri perhotelan di masa pandemik ini, Bu? Ya, jadi untuk strategi dan cara memang mungkin masing-masing hotel pasti punya strategi dan cara yang terbaik gitu. Tapi menurut Hotel Pananaran, kami sudah membuat beberapa poin-poin untuk dilakukan dari internal, khususnya berarti dari staf kami terlebih dahulu. Jadi dari depan kami sudah sambut tamu menggunakan protokol kesehatan, jadi kami sediakan di lobi menggunakan hand sanitizer, ada tempat cuci tangan, portable yang sudah kami sediakan dari depan lobi sampai kepada koridor dan lain sebagainya. Jadi kami amat sangat memaksimalkan dan concern sekali poin-poin peletakan hand sanitizer, peletakan tempat cuci tangan, lalu melakukan protokol di restoran pada saat breakfast gitu. Lalu strategi atau sistem pada saat check-in dan lain sebagainya. Masih banyak hal di internal yang kami lakukan untuk pencegahan. Oke, tentunya tamu itu tidak merasa khawatir, Bu. Jadi mungkin Betul. ada rasa sedikit was-was karena kan takut tertular dan sebagainya. Tentunya sama dengan Stefanus Agung yang bertanya, Bu GM, bagaimana cara meyakinkan hotel atau penginapan agar tamu itu merasa nyaman tanpa tertular COVID. Tentunya mungkin bisa diinformasikan kepada Stefanus Agung, Ibu. Iya, Pak Stefanus Agung. Jadi memang seperti yang barusan saya sampaikan bahwa kami harus berkomitmen, benar-benar komitmen dari awal masuk ke lobi atau area lobi itu segala sesuatu yang dibutuhkan oleh tamu harus sudah tersetup di sana. Lalu tetap menjaga jarak dan lain sebagainya itu kami sangat istilahnya maksimalkan informasinya seperti itu. Lalu untuk sistem check-in, sistem breakfast, sistem parking dan lain sebagainya itu semuanya kita melakukan protokol kesehatan dengan baik. Semua karyawan kita bekali masker, kita bekali hand glove seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lain? Nah, ini ada dari Sisilia Kinanti, Bu. Baik. Izin bertanya, saya Sisilia Kinanti. Apakah public relation sendiri dapat membangun loyalitas antar tamu dengan hotel ya, Bu? Pastinya, dan public relation ini memang salah satu tujuannya adalah build relation dengan tamu. Jadi yang kita harus istilahnya harus mengerti bahwa sebenarnya tugas dan fungsi public relation ini amat sangat banyak gitu, karena kita harus punya atau harus maintain relationship ini dengan tamu-tamu yang sudah menginap di hotel kami gitu. Tapi kita juga tidak boleh terlena, kami juga harus memaintain tamu-tamu ataupun masyarakat di luar yang mungkin memang belum pernah menginap atau berada di hotel kami. Jadi fungsinya tuh amat sangat luas dan banyak sebenarnya. Maintainnya pun juga beraneka ragam, kami juga harus kontak, kita harus terus ada blasting tentang promotion dan lain sebagainya gitu, dan itu adalah tugas seorang public relation. Oke, Bu, menyambung dengan Daniel Jason itu tentunya tadi Bu bicara mengenai mengapa hotel itu kan membutuhkan seorang PR ya, Bu. Betul. Di sini yang bersangkutan bertanya bagaimana jika
persyaratan menjadi public relation salah satunya tidak terpenuhi, Bu, tetapi yang lainnya terpenuhi. Mungkin ada satu atau dua hal yang tentunya tidak terpenuhi, itu apakah bisa tetap menjadi seorang PR, Ibu? Pertanyaan bagus nih ya. Jadi memang manusia ini gak ada yang sempurna, meskipun sudah ditentukan syaratnya gitu kan. Tapi belajar itu perlu, belajar itu penting. Jadi tidak ada salahnya bahwa kami seorang leader di sebuah hotel itu memberikan kesempatan yang sama untuk para mahasiswa atau untuk rekan-rekan yang ingin belajar atau bekerja di hotel kami as a public relation, meskipun mungkin ada salah satu syarat yang mungkin menurut kita itu bisa dipelajari ya. Jadi segala sesuatu hal yang intinya apa ya, bahwa salah satu aja kan tadi diinformasikan hanya salah satu gitu kan, itu it's okay menurut kami, karena bekerja itu belajar itu bisa kita lakukan dimanapun. Menarik sekali, Bu. Satu lagi, Bu, ini ada dari Kintan Marisa. Jadi Kintan bertanya, Bu, bagaimana cara kita menumbuhkan rasa percaya diri agar bisa menjadi seorang public relation yang baik tentunya, Bu? Ya, pertanyaan bagus juga ya. Ini hari ini oke loh, sore ini Pak Ini banyak dosen. sekali pertanyaan, Bu. Jadi mungkin tidak bosan-bosannya Ibu Dian menjawab pertanyaan dari mahasiswa ataupun dari umum yang dari sini. Menurut saya, menumbuhkan rasa percaya diri itu sebaiknya yang pertama adalah kalian dalam tanda kutip membuka diri kalian. Apa sih potensi diri kalian itu yang patut kalian keluarkan atau banggakan itu apa? Itu yang pertama. Kalian harus tahu potensi diri kalian. Yang kedua, perbanyaklah relasi atau pertemanan kalian. Dari situ kalian bisa sering ngobrol, kalian bisa sering apa ya istilahnya bertukar pikiran gitu. Nah dari situ kalian bisa menumbuhkan rasa percaya diri kalian. Itu sih sebenarnya 2 poin penting sih. Oke, Ibu, jadi mungkin yang pertanyaan dari Kintan Marisa sudah dijawab oleh Bu Dian. Tentunya sangat menarik dan tentunya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab oleh Bu Dian. Tentunya kita komersial break lagi. Jangan kemana-mana, pemirsa, tetap stay di Hotelier Talk setelah jeda iklan yang berikut ini. Terima kasih masih setia di Hotelier Talks, hasil kerjasama dari IHJM DPD Jawa Tengah dengan Universitas Dian Nuswantoro Semarang. Tentunya masih banyak pertanyaan, Bu, ini yang belum dijawab. Ini ada dari Bang Oleng tadi, Bu. Jadi kepengen banget ini untuk nginep, Bu. Jadi karena Hotel Pandanaran itu menerapkan protokol kesehatan, tentunya membuat kita ataupun tamu itu nyaman. Jadi di sini ada komen juga Bang Oleng lagi itu perlu dipublikasikan ulang. Kemudian ada pertanyaan yang atasnya itu dari Nur Azza Afini, Bu. Jadi di sini yang bersangkutan bertanya, saya mau bertanya apakah keselamatan kesehatan guest terjamin di hotel pada situasi pandemi seperti ini? Bagaimana kebijakan hotel untuk meminimalisir penyebaran COVID, Ibu? Ya. Mengenai keselamatan dan kesehatan para tamu, ini sebenarnya kami sudah, pihak hotel atau Pandanaran sudah memaksimalkan segala protokol kesehatan yang harus kita sediakan. Cuman kembali lagi kepada masyarakatnya, kembali lagi kepada diri kita masing-masing, apakah kita mematuhi atau tidak, itu ya. Jadi kalau dari fasilitas hotel, kami sudah cukup memaksimalkan itu. Cuman memang kembali lagi kami memang sering sih sebenarnya ini pengalaman ya, sering sekali kita masih menegur beberapa tamu yang dalam tanda kutip agak sedikit nakal gitu ya. Terkadang tidak menggunakan masker atau terkadang pencet tombol lift juga tidak menggunakan tisu atau setelahnya tidak menggunakan hand sanitizer gitu. Nah, terkadang kami pun juga tidak bisa 24 hour bisa mengawasi semua para tamu yang ada di hotel kami gitu. Tapi kalau basic semuanya kami sudah maksimalkan
menggunakan protokol kesehatan. Gitu. Oke, Ibu. Jadi tadi sudah banyak pertanyaan aja, mungkin bisa saya simpulkan bahwa peran penting public relation di industri perhotelan maupun industri pariwisata itu memang penting ya, Bu, karena merupakan ujung tombak perusahaan. Betul, tentunya. sangat penting. Apalagi sekarang sudah dikembangkan ataupun dikolaborasikan dengan sosial media. Betul. Tentunya ada feedback-feedback yang positif yang bisa membuat hotel itu tetap tidak ditinggalkan oleh konsumen. Betul. Gitu, Bu. Jadi mungkin ada juga yang bertanya ataupun ini ada iklan sedikit, jadi Bang Oleng, jadi follow IG daftar Udinus, Bu. Tentunya adik-adik siswa SMK ataupun siswa SMA ataupun siswa yang lain yang ingin masuk ke Udinus, kita masih ada PMDK tahap yang kedua, tentunya hanya dengan nilai rapot dari semester 1 sampai dengan semester 5. Gitu. Kemudian daripada itu, kita tadi bisa menyimpulkan, Ibu, jadi karena mungkin masih banyak pertanyaan yang belum dijawab dan tentunya mungkin nanti kemudian bisa kita undang kembali karena ini kan masih banyak, Bu, jadi scrollnya itu masih banyak pertanyaan dan tentunya kita dibatasi oleh waktu. Nanti Budian bisa kami hadirkan kembali. Jadi ini nanti bisa kita simpan, Bu, pertanyaan untuk selanjutnya. Jadi kenapa hotel itu sangat membutuhkan PR, karena berkaitan dengan ujung tombak perusahaan. Tentunya program Hotelier Talks ini adalah hasil kolaborasi atau kerjasama antara IHJM, DPD Jawa Tengah, dan tentunya program studi D4 Pengelolaan Perhotelan Universitas Dian Nusantara. Dan saya berpesan kepada adik-adik semua tetap jaga standar, tetap jaga kesehatan. Tentunya juga di hotel juga sudah menerapkan standar protokol kesehatan yang tentunya bisa membuat semua aman dan nyaman dan tentunya semua bisa tidak merasa takut atau khawatir untuk menginap di hotel. Oke, pemirsa semua tetap saksikan Hotelier Talks setiap hari Senin di 2 minggu yang akan datang. Tentunya dengan materi-materi yang berbeda dengan narasumber dari General Manager di area Kota Semarang maupun di Jawa Tengah, tentunya kita hadirkan kembali di Hotelier Talk. Terima kasih Budian atas waktu dan kesempatannya. Mungkin nanti bisa kita sharing lagi tentang public relation ataupun nanti dengan tema-tema berikutnya yang tentunya lebih up to date gitu. Ibu, terima kasih. Terima kasih.